Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hani Madiawati, salah satu dosen jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung, program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan saya pula untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai dengan deskripsi dan informasi umum mengenai mata kuliah Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi ini. Mata kuliah Teknik Pengukuran Frekuensi Tinggi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Mata kuliah ini pun memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian adapun mata kuliah ini ditujukan agar mahasiswa mampu memahami dasar-dasar analisa dan penerapan teknik frekuensi tinggi dan microwave dalam melakukan pengukuran di bidang frekuensi dan microwave tentunya. Kemudian materi pokok yang akan diberikan ditekankan pada antara lain bagaimana menentukan metode pengukuran perangkat-perangkat frekuensi tinggi dan microwave seperti RF amplifier, RF filter, antena, kabel koaksial, directional coupler, dan lain sebagainya. Kemudian capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini adalah pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, metodologi dalam pengukuran frekuensi tinggi atau disebut RF dan microwave, khususnya pengukuran perangkat-perangkat RF dan microwave. Kedua yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran referensi dan norma standar pedoman manual, menganalisis dan menyelesaikan masalah pengukuran khususnya pada lingkup sistem, komponen, dan perangkat frekuensi tinggi dan microwave dengan menggunakan tentunya alat ukur atau measuring instrument, penganalisa spektrum frekuensi atau spektrum analyzer, dan penganalisa jaringan atau network analyzer dengan tentunya memperhatikan petunjuk pengoperasian atau manual untuk keselamatan dan keamanan dalam pengukuran. Kemudian ketiga, mampu meningkatkan tingkat layanan komunikasi dengan melalui pengujian atau data pengukuran, analisis dan interpretasi data sesuai prosedur dan standar yang berlaku di wilayah kerjanya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu melakukan tentunya pengukuran perangkat-perangkat frekuensi tinggi dan microwave, melakukan troubleshooting dan analisa hasil pengukuran. Kemudian di mata kuliah ini kita menggunakan referensi yang cukup agak lama gitu ya. Pertama adalah Microwave Scalar Method Measurement dari Hewlett-Packard. Kemudian ada High Frequency Technique John Wiley & Son. Kemudian ada RF dan Microwave System Wireless dari John Wiley & Son. Kemudian ada Introduction to RF and Microwave Engineering dari Joseph F. White. Dan berikutnya adalah ada Microwave Engineering Second Edition dari David and Posar. Jadi itu referensi yang digunakan di mata kuliah ini. Kemudian adapun sistem pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran frekuensi tinggi ini yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa tentunya dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi, penugasan, dan praktikum.
Kemudian pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan. Jadi di mana 7 pekan pertama itu sebelum UTS, 1 pekannya kita gunakan sebagai UTS, lalu selanjutnya 7 pekan sebelum UAS dan 1 pekan untuk UAS. Kemudian ada evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah teknik pengukuran frekuensi tinggi ini diperoleh dari kuis, laporan praktikum, ujian praktikum, UTS, dan UAS. Kemudian pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajarannya adalah kuis sebesar 10%, praktikum 20% baik itu laporan maupun ujian, kemudian UTS 30% dan UAS 40% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Dengan demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah teknik pengukuran frekuensi tinggi untuk mahasiswa program studi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Berikutnya adalah merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di ruang kelas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk sekarang adalah ke mengenai pengaruh saluran transmisi terhadap PSWR ya. Jadi kita udah bahas PSWR, jadi kalian harusnya sudah paham. Jadi kita menggunakan ada pakai antena Yagi ya. Ya, antena Yagi. Kemudian kita pakai biasanya pakai kabel apa? Koaksial. Kita pakainya tipenya adalah RG213U dengan spek atenuasi sama dengan 0,07 dB per meter. Panjang kabel kita adalah sepanjang 50 meter. Dari sini kita ada dua sudut pandang. Pertama adalah bagian namanya ujung kabel, ya, ujung kabel. Kemudian di sini adalah disebutnya ujung antena. Ketika pengukuran pertama yang kamu lakukan adalah mengukur yang namanya P-in. Apa itu P-in? Daya input. Misalkan yang kamu dapat adalah 9 watt. Kemudian parameter ukur yang kedua adalah ini diukur ya, PSWR. Misalnya kamu dapat di sini adalah 1,2. PSWR apa satuannya? Ayo. PSWR satuannya apa? Gak ada satuan, ya. Jadi ini parameter ukur yang pertama adalah P-in, parameter ukur yang kedua adalah PSWR. Itu yang modal kalian untuk menghitung. Kemudian setelah dapat ini dari ukur, baru kalian menghitung. Dari sini P-in, PSWR, apa yang kamu dapat? Pertama adalah Rho. Ya nggak? Ya. Rumus Rho apa terkait PSWR? PSWR min 1 PSWR min 1 PSWR plus 1 sehingga mau masukin tuh 1,2 kurangi 1 per plus 1 berapa? 1,2 per 2,2 berarti 0,2 per 2,2 0,09 0,09. Oke ya. Rho tuh Pak bolehnya berapa, antara berapa sampai berapa?
0 sampai 1. 0 sampai 1. Tapi idealnya nggak mungkin ya 0 kayaknya. 0 itu 0,09. Terus kita cari apa lagi? Berdasarkan P-in. Berdasarkan P-in ada rumus terkait rho. Return loss. Ini kan ada rumus kayak gini nih, rho kuadrat sama dengan PRF ya, atau P-in atau P forward ya, sama. Berarti P-in. Sehingga yang kita dapat, yang kita cari adalah P reflection. Sehingga apa bro? P-in kali rho P-in kuadrat kali rho kuadrat. Berapa nih? 9 watt dikali 0,09 kuadrat. Jadi kita pengen tahu nih VSWR di ujung kabel setelah melewati saluran transmisi, berapa VSWR di sini? Kan dari judulnya kan pengen tahu nih pengaruh saluran transmisi terhadap VSWR. Pertama yang kita ukur adalah VSWR-nya segini. Nah, kita pengen tahu setelah melewati saluran transmisi ini yang berupa kabel koax, berapa VSWR di sini? VSWR. Nah, ini adalah tahap perhitungannya. Ini berapa? 0,0723. 073. Apa satuan? Watt. Udah rho kuadrat ya. Oke. Sekarang ini kan di ujung kabel. Daya reflektif sama daya input mau kita salurkan ke sana. Berarti PI-nya kan mengarah ke sana ya. Ya nggak, dia mengalir lewat saluran transmisi. Tapi dia kan saluran transmisinya adalah kabel koaksial. Tadi saya sebut ada spek atenuasi, yaitu atenuasi apa? Redaman. Ya, redaman dengan panjang kabelnya 50. Sehingga atenuasi dengan panjang kabel itu ada yang namanya loss. Ya, loss itu adalah atenuasi dikali dengan L. Ya kan loss satuannya apa? dB kan? dB. Berarti dB kali ini kali ini loss kan, benar kan? Ya. Dari satuannya aja ini kali ini udah dB. Jadi berapa? 0,07 dB. Loss sama dengan 0,07 dB per meter dikali Kali 50 meter. berapa? 3,5 3,5 dB. Nah, sekarang jadi si PI yang 9 watt ini akan mengalami loss sebesar 3,5 dB. Gimana caranya? Harus samain dulu satuannya. Nah, ini dulu aja. Ini dikuatin berapa? Tadi udah diajarin, ayo. Gimana caranya? Ayo. Dikuat. Iya, dB ini 3,5 dB dikuatin. Kalau 3 kan 2 kali, 3 2 kali. Kalau 3 2 kalinya. Tadi kan udah diajarin 10 pangkat. Oh, 10 pangkat 3,5 per 10. Ya. 2,2. Ini konversinya adalah 2,24. 4 apa? Watt. Sehingga berarti ini dibagi nih. Ketika sinyal ini 9 watt ini mengalir di sini, ada loss sebesar ini. Jadi kita bagi berapa? Ini disebut dengan PIN. Jadi PIN di sini adalah 9 watt dibagi 2,2 watt. Berapa nih? 4,09. 4,0. Jadi sini paham dulu nggak? Paham.
Jadi kan kita punya PI nih, dilewati ke saluran, ternyata tapi ada loss, jadi kita bagi. Kalau kamu mau konversi dB, berarti dikurangin, ya kan? Kalau dalam linear adanya perkalian dan pembagian. Tapi kalau logaritmik, satuannya desibel, dB, cuman ada pengurangan dan penambahan. Itu ya, harus dipahami gitu. Kemudian PI-nya segini. Terus apa lagi yang bisa kita dapat, yaitu P-ref. Kalau yang satu dibagi, berarti yang P-ref ke sini diapain? Kan yang itu dibagi tuh. Kalau P-ref balik ke sini kan berarti diapain? Jadi bertambah kan? Jadi bertambah kan sini. Jadi kita kali berapa nih? 0,073 watt 3 watt dikali 2,2. 2,2 berapa? 0,16. 0,16 apa? Watt. Ya, oke. Sekarang berarti kalau mau tahu VSWR apa dulu yang didapat? Kita kan udah tahu PI-nya nih, PRF-nya. Apa yang bisa kita cari? Lihat dari sini. Apanya? Kalau kita tahu PIN, kita tahu PREF, kita dapat apa buat cari tahu VSWR? Dapat Apa? Apa? Ya, rho-nya. Oh, kecil-kecil. Oh, jadi rumusnya rho kuadrat kan? Jadi P-ref per PI. N PREF PI. berapa? Jadi O-nya adalah P-refnya 0,16 dibagi 0,039. 39. Ya, sehingga VSWR-nya nanti kamu cari VSWR. Rumusnya apa? SWR Mana? VSWR apa? 1 tambah rho 1 berarti 1 plus 0,039 1 berapa? 1,08. 1,08. Benar nih. Oke, ada yang salah deh. Benar nggak? Salah ke belakang. Ini ke belakang dari rho kuadrat jadi rho. Ini ada rho kuadrat loh. Ini iniin nih. Oh, akarnya tinggalan. Nah, iya loh. Bentar, di mana itu ya? Berarti ini ya. Nah, ini harus teliti ya, nanti banyak di praktikum atau ujian salah di sini. Berarti rho-nya hitung rho-nya 0,197. 0,197. Berarti di sini 0,197. 1,49. Oh kan, jauh kan. Jadi yang harus kamu pahamin adalah kondisi ketika di ujung kabel dan kondisi ketika di ujung antena, di mana harus mengalami dengan loss ya, karena dia melalui kabel koaksial. Nah, sekarang saya tanya, bagus mana? VSWR ujung kabel apa ujung antena? Ayo, VSWR berapa tadi?
1 sampai 2. ya kan? 1 sampai 2. Jadi bagus mana? Ujung antena. Di situ. Ini lebih dekat ke 1. Loh, kan ini lihat ini Korea sama ini nih. Berapa tadi? 0 sama 1 ya kan? Iya. Coba logikanya di ini. Iya. Jadi bagus mana? Ujung antena. Nih lihat nih ketika row-nya atau koefisien pantulnya 0 tuh berarti kan nggak ada apa? Nggak ada yang di apa? Nggak ada yang dipantulkan. VSWR-nya tuh 1. Kalau misalnya dia dipantulkan sempurna, VSWR-nya 2. Jadi kalau berdasarkan ini, Oh, bagus. semakin besar VSWR bagus apa buruk? Bagus. Gimana sih konsepnya? Nih, ini kan row sama VSWR tuh hampir sama ya. Nih, ketika row-nya 0, kan nggak ada yang dipantulin, VSWR-nya 1. Ketika row-nya 1, pantulan semua VSWR 2. Berarti kan semakin kesini tuh semakin apa? Oh, semakin good jelek. Nah iya, Iya. ya kan? Berarti saya tanya lagi, ujung kabel atau ujung antena yang VSWR-nya tadi? Ujung kabel. Hah? Ujung kabel, karena apa? Lebih kecil. Biasa yang lebih kecil, dilihat dari gambar ini, dari desain ini, dari blok diagram ini. Kenapa bisa VSWR-nya lebih bagus daripada ujung antena? Apa? Dia melewati apa? Karena melewati kabelnya baru dikit. Hah? Melewati kabelnya baru dikit. Kalau dikit berarti di sini dong. Oh, karena belum terjadi loss. Nah, karena belum ada redaman, itu ya kan. Nah, itu jawabannya. Kenapa bisa lebih bagus? Bukan karena angka yang lebih kecil. Ya memang sih lebih kecil itu lebih bagus. Tapi kan risetnya bukan karena angka itu, tapi karena pengaruh dari loss ini. Nah, ini korelasinya terhadap nanti di lapangan apa? Enggak, kan kamu pegang bener loss. Di lapangan tuh gini, kalau misalnya kamu jadi engineer ya, misalnya ke site, terus tiba-tiba antenamu memancarkannya nggak maksimum, ya kan? Kamu harus troubleshootnya misalnya ukurlah kamu sama VSWR gitu kan. Kamu ukurnya di ujung kabel apa di ujung antena? Di bawah tower apa di atas tower? Sebagai engineer, calon engineer kira-kira ukurnya di mana? Sebutin aja. Di bawah. Kenapa di bawah? Oke, bukan masalah itunya. Kamu juga kalau engineer lapangan ya mau harus ke atas lah. Sudah tidak mengikukan resiko itu. Kan ada APD kan. Ayo teknikalnya. Apa? Ayo tebak aja, tapi pakai riset. Di ujung kabel ke ujung antena kamu sebagai engineer ukurnya. Bukan karena itu kan. Mana ayo. Ya enggak, di bawah apa? Di ujung antena, di ujung kabel ketika di bawah side apa? Ujung antena di atas side. Di atas tower. Di ujung antena. Kenapa? Karena hasil akhirnya. Di ujung antena karena hasil akhirnya. Karena hasil akhir maksudnya setelah melewati loss. Ya itu. Jadi kan kalau di situ kan kamu ya bagus-bagus aja. Ya. Nah itu. Kenapa sih kayak ragu-ragu gitu? Gitu ya. Ya, jadi pintar kamu lulusan apa sih? Nah, gitu ya. Overall, ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada, clear ya? Sudah sampai 10 menit nggak? Udah ya, berarti ininya nggak usah ya? Tapi ini nggak usah. Oke. Enak. Itu yang apa ya? Itu kan 0,073 ditambah 2,24 tuh kenapa jadi? Kok ditambah dikali? Oh dikali itu. Udah ya, berarti sekarang kita ke sini. Karena antenanya masih di sana dan kita nggak perlu video lagi, bawa lagi.